Pernah kebayang nggak gimana caranya sebuah bangsa sebesar Indonesia dengan ribuan pulau dan ratusan bahasa bisa tetap bersatu? Nah, hari ini kita akan bahas soal itu. Kita akan dalemin Pancasila, filosofi dasar yang jadi jantungnya Republik Indonesia. Coba kita lihat gambaran besarnya dulu ya. Indonesia itu kan salah satu negara paling beragam di dunia. Jadi, apa sih rahasia yang bikin bangsa yang luar biasa ini bisa tetap satu? Jawabannya ada di sebuah filosofi negara yang namanya Pancasila. Inilah yang jadi pemandu identitas sekaligus cara hidup bangsa kita. Tapi, jangan salah sangka ya, Pancasila ini bukan sekedar slogan loh. Ini tuh sebuah sistem nilai yang dalam banget, yang saling mengikat satu sama lain, dan udah ditanamkan sejak kita kecil sebagai fondasi karakter. Oke, sekarang ayo kita bedah satu persatu kelima pilar yang jadi penopang bangsa ini. Nah ini dia, kelima prinsipnya, yang kita kenal sebagai sila. Inilah intisari dari Pancasila. Nah, disinilah letak keistimewaannya. Kelima sila ini bukan daftar belanjaan loh, bukan 5 ide yang berdiri sendiri-sendiri. Seperti yang dibilang oleh salah satu pendiri bangsa kita, Muhammad Hatta, kelimanya itu satu kesatuan yang utuh, nggak bisa dipisahin. Kunci buat benar-benar ngerti Pancasila itu adalah dengan ngeliat gimana setiap sila itu nyambung, mengalir secara logis dari sila sebelumnya. Dan semuanya itu dimulai dari sila yang pertama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ini tuh ibarat kompas moral utamanya. Dikatakan bahwa sila pertama inilah yang menjiwai keempat sila lainnya. Jadi, ini sumber dari segalanya. Jadi, poin pentingnya di sini adalah ketika kita menjalankan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, itu pada dasarnya adalah bentuk ibadah kita, bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Dari sini, kita mulai bisa lihat kan gimana sebuah rantai logika yang kuat banget terbentuk. Sesuatu yang tadinya kelihatan abstrak, filosofis, ternyata jadi panduan hidup yang sangat praktis. Pertama, yakinan pada Tuhan itu jadi fondasi buat kita menjunjung tinggi martabat manusia. Logikanya, kalau kita percaya pada Tuhan, ya kita juga harus menghormati sesama ciptaannya kan? Nah, waktu setiap orang saling memperlakukan sesamanya dengan baik, dengan adab, disitulah tercipta harmoni. Dan harmoni inilah yang penting banget buat menjaga persatuan di negara kita yang super beragam ini. Ini jadi gambaran yang pas banget kan? Rasa persatuan itu jadi modal utama kita buat menyelesaikan masalah bareng-bareng. Caranya gimana? Ya lewat musyawarah, proses diskusi bareng buat cari mufakat. Oke, kita lanjut ke mata rantai terakhirnya. Ujung-ujungnya, tujuan dari semua sistem demokrasi yang bijaksana ini apa sih? Ya untuk menciptakan kemajuan yang bisa dinikmati semua orang, dan pastinya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah ini semua cuma teori di atas kertas aja? Tentu aja enggak. Yuk kita lihat gimana filosofi yang keren ini benar-benar diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini dia kuncinya. Seperti kata Presiden Soekarno, Pancasila itu nggak ujuk-ujuk ada, tapi digali dari praktek-praktek dan nilai-nilai luhur yang emang udah ada dari dulu di masyarakat kita. Contohnya gampang banget ditemuin. Tradisi gotong royong misalnya, itu kan wujud nyata dari persatuan. Atau sikap kita menghormati teman yang beda agama pas mereka merayakan hari rayanya, itu ya pengamalan langsung dari sila pertama. Makanya, Pancasila itu penting banget. Filosofi ini dirancang untuk hidup, untuk bernafas, bukan cuma jadi pajangan di dinding. Ini adalah sesuatu yang bisa kita lihat dan kita rasakan setiap hari di sekitar kita. Jadi, yang paling penting buat kita ingat adalah Pancasila itu sebuah kerangka kerja yang dinamis, sebuah panduan yang saling nyambung satu sama lain buat bangsa yang bersatu. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Gimana caranya filosofi ini bakal terus relevan dan beradaptasi dengan tantangan dunia yang terus berubah?